Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, cerita kali ini terjadi di Pantai Indah Kapuk pada tahun 2016 lalu, yang mana ditemukan jenazah seorang wanita di dalam sebuah box di kolong tol. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Selasa 12 Juli 2016, jasad seorang wanita ditemukan meringkuk di dalam sebuah kontainer box di kolong tol Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan itu bermula ketika petugas keamanan bernama Amiruddin dan Sidik Sutrisno sedang patroli di sekitar tol. Saat itu, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, Amiruddin sedang melakukan patroli di wilayah Pantai Indah Kapuk. Ketika melintas di sekitar tol, ia menemukan kontainer box yang mencurigakan berada di kolong tol. Dengan penuh kecurigaan, Amiruddin lalu mendekati box tersebut untuk memeriksanya. Terlihat, box tersebut terbungkus plastik hitam serta diikat dengan sebuah tali rafia berwarna biru. Namun, saat didekati, box tersebut mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Hingga akhirnya, yang awalnya Amiruddin ingin membuka box tersebut, ia pun mengurungkan niatnya, lalu memfoto box tersebut dan mengirimkan kepada atasannya. Tak lama kemudian, atasan Amiruddin beserta petugas lainnya mendatangi TKP dan memeriksanya. Ketika box itu mau diangkat untuk diperiksa, tiba-tiba dari bagian bawah, box itu mengeluarkan cairan merah yang menetes, serta bau menyengat itu semakin tercium. Selanjutnya, mereka pun tidak jadi memeriksanya dan melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian. Dengan adanya temuan tersebut, pihak kepolisian pun segera mendatangi TKP, serta warga yang mengetahui juga ikut berdatangan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dengan membuka box tersebut, dan ketika dibuka, diketahuilah di dalam box itu ada sesosok jasad wanita muda dengan posisi meringkuk. Polisi juga menemukan kalung emas liontin, anting emas, baju terusan warna hitam, pakaian dalam, dan blazer warna merah marun, serta ditemukan juga secarik kertas bertuliskan nama Mayang Farah dengan hiasan tulisan Arab di sekelilingnya. Akan tetapi, tidak ditemukan adanya dompet atau identitas dari sosok jasad tersebut. Dengan demikian, mereka menduga bahwa ini adalah tumbal atau sejenis yang berbau mistis. Hingga akhirnya pihak kepolisian membawa jasad tersebut untuk diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Awalnya, pihak kepolisian ragu dengan tulisan nama yang ditemukan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, diketahuilah bahwa nama dari jasad wanita tersebut yakni Farah Nikmah Ridallah. Dan setelah penemuan itu, beberapa jam kemudian, polisi menemukan terdakwa pengwafatan dari kasus ini. Lalu siapa Farah dan apa hubungannya dengan si pelaku? Farah Nikmah Ridallah lahir pada tanggal 16 Mei 1992 atau berusia 24 tahun. Farah dikenal sebagai sosok yang sopan dan penyayang, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi dan ringan tangan, suka membantu kepada siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Bahkan, ia juga berencana untuk memberangkatkan kedua orang tuanya pergi umroh. Farah merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Maulana dan Hikmah Hamzah. Ketika lulus SMA, Farah memutuskan untuk melamar kerja menjadi pegawai alih daya atau outsourcing. Dan setelah menjalani tes, Farah pun berhasil lolos dan pada tahun 2014, Farah ditempatkan sebagai petugas resepsionis di salah satu bank di Tangerang. Selain itu, Farah juga melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas di Tangerang dan mengambil kelas malam. Lalu pada tahun 2016, Farah lulus kuliah S1 dengan gelar sarjana ekonomi. Singkat cerita, Farah bertemu dengan seorang pria bernama Kelvin Supargo berusia 52 tahun. Kelvin adalah seorang pengusaha sarang burung walet. Ia baru bercerai dengan istrinya dan memiliki 1 orang anak. Awal perkenalan Farah dan Kelvin terjadi secara tidak sengaja ketika mereka berada di sebuah tempat hiburan di Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016. Saat itu, Kelvin tertarik dengan kecantikan Farah. Ia kemudian mencoba mendekati dan berkenalan dengan Farah. Selain itu, salah satu teman Farah yang juga bersamanya juga kenal dengan Kelvin, sehingga teman Farah ini
menjadi penghubung antara Farah dan Kelvin. Mereka juga tak lupa bertukar nomor HP dan saling berkomunikasi via WhatsApp. Lalu beberapa jam kemudian, Kelvin mengajak Farah untuk berkencan. Hingga akhirnya, keduanya pun sepakat bertemu di sebuah apartemen Aston Mediterranean Marina yang merupakan apartemen milik Kelvin. Kelvin mengundang Farah ke apartemennya dan berjanji akan memberikan uang sebesar 4 juta untuk kencan selama 2 hari. Setibanya di apartemen tersebut sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, nampak dalam rekaman CCTV, Farah sedang menunggu Kelvin di lobi. Tak lama kemudian, Kelvin datang menemui Farah dan berbincang sebentar di lobi. Selanjutnya, mereka menaiki lift menuju lantai 27 yang merupakan unit apartemen milik Kelvin. Dan di unit itulah keduanya melakukan kencan. Kurang dari 1 jam berkencan, Farah dan Kelvin kemudian tidur di ranjang yang sama. Keesokan harinya, Sabtu 9 Juli 2016, dari pagi hingga siang hari, Farah masih berada di apartemen tersebut. Lalu sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Kelvin mengajak Farah untuk makan siang di lantai 2 unit apartemen tersebut, yang kemudian kembali naik ke unit apartemen untuk beristirahat sejenak. Saat istirahat itu, Kelvin yang nafsu birahinya kembali memuncak, lantas mengajak Farah untuk kencan lagi. Hanya saja, ajakan Kelvin ini ditolak Farah sembari menuturkan, "Kamu keluarnya cepat banget, untuk apa sih diteruskan lagi? Tidak seru, lagi pula saya juga sudah dicari-cari orang tua saya." Mendengar perkataan Farah tersebut, Kelvin merasa kecewa dan emosi. Kelvin merasa ini adalah sebuah penghinaan mengenai keperkasaannya. Ia kemudian melayangkan pukulan ke arah kelapa Farah dari arah belakang dengan sebuah kayu beberapa kali. Farah yang dalam kondisi bersimbah cairan merah sempat berteriak minta tolong. Tetapi Kelvin langsung mencekik Farah hingga meninggoy. Disinilah Kelvin sempat bingung bagaimana caranya ia menghilangkan jejak atas perbuatannya tersebut. Hingga akhirnya pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Kelvin pergi membeli peralatan yang akan digunakan untuk menghilangkan jejak atas perbuatan yang ia lakukan. Lalu pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tubuh Farah dimasukkan ke dalam sebuah kontainer box dengan kapasitas di atas 100 liter yang sudah diberi alas spray bermotif kotak-kotak warna merah jambu. Di dalam box itu, Kelvin menaburkan kapur barus ke sekujur tubuh Farah. Kemudian, Farah dilakban dan diikat dengan tali. Box kontainer itu juga dilakban serta dibungkus dengan plastik hitam dan diikat dengan tali rafia berwarna biru. Selanjutnya, Kelvin berpikir bagaimana caranya ia membawa box kontainer tersebut. Hingga akhirnya ia pun menemukan cara dengan menyewa sebuah mobil rentalan Suzuki R3 berwarna putih. Setelah mendapatkan mobil rentalan, Kelvin juga meminjam troli kepada pihak apartemen untuk mengangkut box tersebut dan membawanya ke mobil. Bahkan, saat Kelvin membawa box itu, ia nampak dalam rekaman CCTV, serta sempat mengobrol dengan beberapa orang di dalam lift seperti tidak terjadi apa-apa. Box itu pun dimasukkan ke dalam mobil yang sudah diparkirkan di lantai basement apartemen dan segera membawanya pergi. Setelah lama berputar-putar mencari tempat yang aman untuk membuang box tersebut, hingga akhirnya ia memutuskan membuang box tersebut di kolong tol pintu exit Kamal Muara atau Sediatmo RT 04 RW 03 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara, dekat dengan Pantai Indah Kapuk yang memang jarang dilewati orang. Usai membuang box itu, Kelvin kembali ke unit apartemennya untuk membuang tas milik Farah yang berisikan pakaian kerja dan barang-barang lainnya dengan menggunakan sepeda motor ke kali yang ada di Jalan Lodan Raya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa 12 Juli 2016, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kontainer box tersebut ditemukan oleh 2 orang petugas keamanan Pantai Indah Kapuk atas nama Amiruddin dan Sidik Sutrisno, seperti yang disebutkan di awal cerita. Dan Kelvin juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, pada hari Minggu itu, Farah tidak pulang ke rumah sehingga membuat orang tuanya khawatir. Orang tua Farah lalu menghubungi semua teman-teman, kerabat, dan semua orang yang dikenal Farah untuk menanyakan keberadaannya. Namun, mereka tidak ada yang tahu. Beruntung, ada salah satu teman Farah yang mengetahui kemana Farah pergi. Temannya tersebut, yakni orang yang juga kenal dengan Kelvin, yang saat itu bersama dengan Farah di tempat hiburan dan yang mengenalkan Kelvin kepada Farah. Ia pun memberitahu orang tua Farah jika Farah bertemu dengan Kelvin. Namun setelahnya, ia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka.
Orang tua Farah pun akhirnya melaporkannya kepada pihak kepolisian. Berbekal laporan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan atas temuan kontainer box itu, polisi dengan mudah menangkap Kelvin di apartemennya pada Rabu 13 Juli 2016 dini hari. Saat diperiksa, Kelvin menyangkal jika bukan dirinya yang melakukan pengobatan terhadap Farah. Namun, setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Kelvin pun tak bisa berkutik dan mengakui perbuatannya. Di lain sisi, jasad Farah dikebumikan oleh keluarga di TPU Kampung Ciledug, Tangerang Selatan. 8 bulan kemudian, oleh jaksa diberikan putusan 11 tahun penjara, ditambah lagi 1 tahun penjara oleh hakim, sebab Kelvin dengan sengaja ingin menghilangkan bukti-bukti atas perbuatannya. Selama di penjara, Kelvin menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Bahkan, ia juga sempat ingin bunuh. Dan untuk secari kertas yang ditemukan itu, ternyata itu berasal dari dalam dompet Farah yang dikeluarkan Kelvin. Kertas itu juga diketahui merupakan pemberian sang ayah yang disimpan baik-baik oleh Farah. Itulah guys, pentingnya menjaga ucapan. Berhati-hatilah saat bertutur kata, apalagi dengan orang yang baru kita kenal. Sebab kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi serta apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut. Tidak semua orang bisa menerima ucapan kita, dan yang terjadi, sesuatu hal yang tidak kita inginkan bisa menimpa kita. Tetap waspada dan selalu berhati-hati dimanapun dan dengan siapapun kita berada. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.